Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bulan puasa mengajarkan kita yakni banyak hal, diantaranya kesabaran dan sikap toleransi antar umat beragama dan sikap moderasi antar sesama. Moderasi adalah yakni jalan tengah yang harus kita renungi dan yang harus kita pelajari. Moderasi saat ini sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan umat beragama dan menjaga kestabilan bernegara di negara kita tercinta, yakni Indonesia. Moderasi memiliki 3 syarat sebagaimana pendapat Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa moderasi memiliki syarat yang pertama, yakni adalah memiliki ilmu. Ilmu untuk bermoderasi sangatlah penting, sebab tanpa ilmu kita tentu tidak akan bisa mengamalkan yang namanya moderasi dalam umat beragama dan antar umat beragama. Syarat yang pertama tadi yakni berilmu atau mengetahui ilmu tersebut. Terutama yakni mengetahui ilmu agama itu sangat penting bagi semua kalangan, terutama bagi remaja, remaji dan generasi sekarang ini yang kita sebut dengan generasi milenial dan generasi Z. Mengetahui ilmu agama sangatlah penting, sebagaimana dalam Al-Quran penggalan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka apabila kalian tidak mengetahui sesuatu, maka bertanyalah kepada ahlinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, entah muslim tersebut orang tua ataupun pemuda generasi milenial saat ini. Karena ilmu agama itu sangatlah penting untuk menjauhkan pemuda-pemudi yang saat ini telah terdegradasi akhlak dan sopan santunnya, yang sekarang marak yakni sering berkata-kata keji dan berkata-kata kotor, dan bahkan jika tidak berkata kotor maka akan merasa tidak keren. Oleh sebab itu kita harus bertanya kepada ahlinya kalau tentang masalah agama. Poin yang kedua yakni dalam moderasi beragama adalah mengedepankan akhlak dan sopan santun. Oleh sebab itu, jika ada suatu wilayah atau suatu desa yang bersampingan atau berdampingan antar umat lain agama, maka kita harus saling menghormati dan saling menghargai dengan akhlak yang baik. Di sisi kanan saudara kita ada yang beragama Hindu, di sisi kiri saudara kita misalkan ada yang beragama Kristen, maka kita seyogianya sebagai umat muslim agar berperilaku dan bertingkah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak mengganggu ibadah umat lain dan selalu bersikap sopan dan santun dalam hal sosial dan kebudayaan. Syarat yang ketiga dalam moderasi yakni penuh dengan kehati-hatian. Penuh dengan kehati-hatian maksudnya adalah tidak mengambil tindakan dengan semena-mena atau tidak mengambil tindakan secara membabi buta, akan tetapi mengambil tindakan dan berperilaku sesuai tuntunan agama dan sesuai tuntunan pemerintah setempat yang ada. Salah satu contoh yang sangat berharga pada tahun ini adalah malam tarawih dan malam hari raya Nyepi yang ada di Pulau Bali. Namun indahnya toleransi, indahnya moderasi
maka ibadah masing-masing agama bisa terlaksana dengan tanpa kericuhan, dengan tanpa gejolak yang ada. Alhamdulillah, umat Islam melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing dan bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid terdekat atau di mushola terdekat dengan menjalani dan mengikuti imbauan pemerintah setempat, yakni dengan berjalan kaki. Sedangkan saudara-saudara kita yang beragama Hindu tetap bisa menjalankan ibadah hari raya Nyepinya dengan penuh hikmat dan tanpa gangguan dari kita, yakni yang beragama Islam. Itu adalah sebuah bukti atau sebuah tanda bahwa moderasi dan toleransi antar umat beragama di Pulau Bali sangat terjaga dan sangat indah. Hal itu patut dicontoh oleh setiap wilayah lainnya. Itulah tadi syarat-syarat moderasi antar umat beragama yang saya nukil dari Profesor Quraish Shihab. yakni ada 3. Yang pertama mengetahui ilmunya, yang kedua yakni dengan akhlak dan tingkah laku yang baik, yang ketiga yakni penuh dengan kehati-hatian. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kurangnya dari Al-Fakir, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila sabilil islah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.